restore broken lives. That's what we're trying to do. We're trying to restore people. This is a man that became a Christian in 1967 when my father said, "This mountain is mine. Indonesia will become my mountain. I will claim." Ini ada orang yang bertobat, kalau nggak salah ini dari Jakarta atau Surabaya. This is one man that had a Muslim background, but he came to Christ. Ini adalah orang yang bisa dimenangkan. Biarpun lewat pribadi, or in a big meeting, ya kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang supaya hidupnya dipulihkan. Dulu ada preman kelas kakap, tinggal di rumah saya tahun 60-an. Dulu dia ketua triad di Singapura. Dulu Singapura kan bahaya. Awalnya 60-an dan akhir tahun 50-an. Nah, orang ini sudah membunuh lebih daripada dia bisa hitung. Nah, itu bahaya ya. Maksudnya, he killed more people than he could count. Dia bobotnya mungkin 100 kilo atau 110 kilo. Dia seperti kerbau. He was a huge man. And he could crush people's brains with his bare hand. Dia terkenal, dia pernah ditembak 7 kali. Tapi 1 kali di mana point blank range, senapannya tidak tembak, entah kenapa, itu cara Tuhan untuk menyelamatkan dia dari kematian. Tapi dari suasana yang sangat mengerikan, dia menjadi number 1 hitman in Singapore. Tapi Tuhan memakai dia. Dia bertobat. Dia bisa merasakan kuasa firman Tuhan. Dan dia meninggalkan hidup yang begitu ngeri di Singapura. Dan dia menjadi hamba Tuhan. Dia menggendong saya waktu saya kecil. Di rumah saya di Singapura, at 48B on Upper East Coast Road. Kan rumah kami kan ada di situ. Saya masih kecil. Ini pembunuh kelas kakap. Lagi menggendong Pak Li. Waduh, repot ya. Tapi ini adalah kuasa Tuhan. Tuhan bisa bekerja sejahat manapun, sejahat apapun. Seorang, dia bisa disentuh oleh kuasa Tuhan. Tuhan mengatakan, engkau bisa dipakai. Dan orang yang merupakan trophies of grace, seharusnya orang ini menjadi orang buangan. Tapi Tuhan pakai Bapak ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Orang yang dulu menyerang kedutaan besar Amerika Serikat, dia salah satu pemimpin besar, Lawrence Panto, dia bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kalau kita cari lamaran kerja, kita cari yang baik, ya kan? Apa kita mau cari member of the triad, leading member of the communists? Is this what we're expecting for our top leadership? Wah, yang nggak mau. Tapi secara Tuhan, cara Tuhan yang bekerja itu lain daripada cara manusia. Dia bisa memakai trophies of grace supaya orang bisa mengenal suara Tuhan. Victory is not just positive thinking, but victory is when we put our faith in Him. Di Surabaya tahun 1968, John Haggai, dia punya KKR yang besar, ada 1.800 lebih orang yang bertobat. Ini besar-besaran. Firman Tuhan disampaikan secara massal. Ribuan orang bisa datang kepada Kristus melalui visi seseorang, John Haggai. Dia terbeban untuk menyampaikan firman Tuhan dan mengumpulkan hamba Tuhan yang ada di daerah Surabaya. Nah, luar biasa bagaimana Tuhan bisa bekerja. It's not just about positive thinking. We have victory when we have faith that God can do great things. Ada training program, tata evangelisasi, lengkap punya training program di Jepang. Ini training program nomor 2. Ayah saya mulai yayasan ini tahun 1970 di Singapura. Kemudian 2 tahun kemudian pindah ke Jepang. Dan ini adalah seseorang yang ikut training program. Dan dulu dia seperti orang ateis ya, dia banyak baca buku, dia cari filsafat. Namanya Takaya Yasui. Kalau saya dulu bilang Yasui, dia tinggal serumah dengan saya waktu kecil. Saya masih 9 tahun, 8-9 tahun di Jepang.
Tapi dulu dia sebagai remaja suka skiing. Dia jatuh, masuk ke satu tempat ada banyak es. Dia tidak bisa, dia mungkin kakinya patah atau satu tulangnya patah. Dia di situ 2 hari. Untung dia punya jaket yang sangat canggih ya, bisa nahan dingin yang luar biasa. Jaketnya sangat tebal sehingga dia nyaris mati, tetapi dia bisa selamat dari kecelakaan pertama. Kecelakaan yang kedua dia juga bahasa Indonesia remuk, babak bulur ya, pokoknya hancur. Yang kedua dia mulai pikir, waduh, kalau saya mati saya kemana? Karena 2 kali nyaris mati di dalam gunung di Jepang pada waktu dia remaja. Tetapi dia bertobat, dia bisa ikut menjadi satu penginjil. Dia bisa dilatih supaya bisa produktif di dalam Tuhan. Dan ada banyak peristiwa yang kita lihat di mana orang yang dulu menantang Tuhan, dia bisa berkembang, dia bisa bertumbuh di dalam hidupnya. Saya akan kasih satu cerita lagi sebelum saya mulai menutup firman Tuhan ini. Tahun 1993 saya mulai pelayanan di Ngaglik ya, di Sukoharjo. Itu desanya Muslim. Dan saya masuk di situ dengan iman, tidak ada gereja sama sekali di antara 12 kecamatan. Sukoharjo kan punya, atau wilayah itu ada 12 kecamatan seingat saya. Tidak ada satupun gereja. Mungkin ada GKJ kecil, tapi kayaknya enggak begitu berkembang. Tapi di situ saya masuk dan ada seorang bapak, saya sewa rumah dari Pak Sastro namanya. Saya mulai pos PI, saya mulai kunjungi orang di desa itu. Terus saya kebaktian mulai dengan orang Kristen dulu kan, terus lama-lama ada 1-2 yang datang kiri kanan, datang. Terus orang yang sewa rumah itu, saya tidak mengundang dia datang, saya cuma ingin sewa lokasi buat gereja. Tahu-tahu dia dari kamar, dia mulai ikut duduk grup, jeblek. Loh, lah aku nggak undang dia kok datang sendiri. Lah dia mulai tertarik. Kan saya sewa rumah, dia hanya tinggal kan gerejanya dibagi, saya sewa 2/3, terus dia tinggal di 1/3 dari rumahnya, dan dikasih kayak papan, triplek ya, di situ. Dia tinggal di situ. Dia keluar dari kamarnya, langsung duduk, pluk. Wah, ada jiwa baru, wah ini semangat. Kemudian kami menyampaikan firman Tuhan, dia sudah umur 70-an tahun, dan saya serahkan dia Injil Yohanes. Oh no, I don't want Injil Yohanes, saya minta Boso Jowo. Karena dia merasa lebih sip kalau dia bisa terima firman Tuhan dalam bahasa ibunya, bahasa Jawa. Nah pada waktu itu saya nggak bisa bahasa Jawa, saya hanya bisa sepatah kata, juru wilujeng Gusti Allah meniko sampun sedo kangge doso sedoyo manusyo, whatever. So I could do little pieces and fragments of Javanese. Tapi dari situ saya serahkan Injil Yohanes dalam 3 minggu. Dia membaca itu terus setiap malam. 3 kali katanya dia baca itu sampai habis. Dan setelah 3 minggu dia memberi satu pengakuan. Pada waktu duduk di jemaat kami yang kecil, dia bilang dosa saya diampuni. Dia sudah sadar melalui firman Tuhan yang dia baca selama 3 minggu. Dosa saya diampuni. Secara sederhana, dia orang bodoh ya. Dia tidak pintar, dia tidak cerdas. Tapi satu hal yang dia pahami, bahwa dia bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu yang kita ingin lakukan.